Baik, halo teman-teman semuanya. Pada segmen kali ini saya akan membahas terkait tips dan trik mengenai penggunaan plan, axis, dan point. Nah, ketiga work feature tersebut merupakan suatu yang sangat penting yang akan selalu kita butuhkan ketika kita membuat sebuah model 3 dimensi ataupun penggunaan assembly nantinya. Oke. Langsung saja untuk lebih jelasnya, di sini kita bisa lihat ada work feature yang terdiri dari plan, axis, point, dan UGS. Di sini kita akan membahas 3, yaitu plan, axis, dan point. Kemudian kita bisa lihat di sini di bagian plan itu terdapat banyak sekali tools untuk pembuatan plan tertentu. Tapi di sini saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman semua terkait pembuatan plan yang sangat sederhana dan yang sering diaplikasikan dalam pembuatan model 3 dimensi. Oke, jadi abaikan saja tools sebanyak ini. Saya akan langsung jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi dengan software Autodesk Inventor ini kita mempunyai 6 origin yang terdiri dari 3 plan, 3 axis, dan 1 center point. Nah, apa itu plan? Plan adalah tempat di mana kita akan membuat sebuah sketsa. Kemudian apa itu axis? Axis adalah garis sumbu yang mungkin kita akan gunakan pada revolve atau garis bantu dan lain sebagainya. Kemudian center point. Apa itu center point? Center point adalah bagian titik tengah dari sebuah model yang hendak kita buat. Nah, oke, jadi ketika kita hendak membuat plan, karena di sini kan kita sudah ada 3 plan, kita sudah memiliki 3 plan dasar. Tetapi kita ingin ada plan di atas atau di bawahnya, atau lebih ke kanan, lebih ke kiri dengan jarak tertentu. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan mempraktekkan. Dari semua plan tools yang ada di sini, kita hanya membutuhkan satu, yaitu plan, work plan. Kita abaikan yang lain. Karena sebenarnya work plan ini sudah mewakili semuanya. Apa itu maksudnya? Contoh, kita akan menggunakan offset from plan, tapi kita menggunakan plan. Kita mau menggunakan ini, tapi kita proyeksikan kita menggunakan fitur work plan, bukan offset from plan. Oke, langsung saja kita klik pada work plan, kemudian kita pilih plan mana yang tidak kita geser atau kita offset. Contohnya adalah ini, XY plan. Kemudian kita klik, kita drag saja. Kita mau jaraknya berapa, kita bisa drag, contoh 10 mm ya, jadinya akan seperti ini. Jadi kita punya 4 plan sekarang. Contoh kita mau menaikkan yang XZ plan juga sama, kita klik pada work plan, kemudian setelah itu kita tarik ke atas atau ke bawah seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masukkan ukurannya, contoh 10. Nah, sekarang kita sudah punya 5 work plan. Oke, untuk yang lainnya juga sama. Intinya adalah untuk menggeser plan atau menambah plan dengan jarak tertentu, kita hanya perlu menggunakan work plan di sini. Lalu kita klik pada plan yang tidak kita geser, kemudian kita masukkan nominalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang sering kita temui. Contohnya, ini saya hapus dulu. Kita punya benda silindris, diameter 50, kita extrude 100 mm. Nah, saya ingin punya plan berada di permukaan terluar dari lingkaran tersebut. Contohnya, untuk kita asumsikan kita akan membuat sebuah pasak. Nah, kita klik pada plan di sini, kemudian klik pada plan arah mana yang tidak kita tempelkan pada permukaan. Contoh YZ plan, kita klik pada YZ plan, kemudian kita klik pada permukaan lingkaran di mana saja, klik. Nah, otomatis plannya akan bergeser menempel dengan permukaan terluar dari lingkaran sesuai dengan arah plan yang kita pilih tadi. Nah, kemudian jika kita ingin menempelkannya ke arah atas, sama, kita klik pada plan, kita pilih yang mengarah ke atas, yaitu XZ plan, kemudian kita klik pada permukaan terluar. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya plan seperti ini sekarang. Yang saya maksud untuk pembuatan pasak tadi yaitu adalah seperti ini. Kita buat sketsa,
kita buat sketsa di sini, kemudian kita buat slot berada di sini tepatnya, masukkan nominal dimensi, kemudian kita extrude. Nah, ini yang tadi saya maksudkan untuk pembuatan fasad. Bagi teman-teman, itu adalah metode lain untuk pembuatan plan selain menggeser. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa radiusnya lalu kita geser berapa, tidak perlu. Tips selanjutnya, bagaimana cara membuat plan berdasarkan poin atau titik. Jadi contohnya kita punya benda seperti ini. Kita punya benda kubus ukuran 15 x 15. Oke, kemudian kita hendak membuat plan dengan 3 buah titik. Oke, kita berikan poin di sini dan di sini, kemudian finish sketch, kemudian kita buat poin lagi di sini. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan 3 buah titik untuk membuat plan seperti ini. Saya ulang, jadi klik pada plan, klik pada titik 1, titik 2, kemudian titik 3. Jadi akan terbentuk plan miring seperti ini. Kemudian, oke, saya rasa yang nomor 3 tadi sudah, yaitu dengan 3 poin atau 3 point plan. Berikutnya salah satu metode lagi yang paling sering digunakan adalah berbasiskan sketsa. Jadi contoh, saya langsung praktekkan. Saya akan membuat bentukan seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat lingkaran berada di sini, itu ada 2 metode atau 2 pilihan. Yang pertama menggunakan revolve, yang kedua menggunakan extrude, tetapi kita membuat plan seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat plannya? Caranya adalah kita membuat sketsa. Sketsanya adalah seperti ini. Kita buat sketsa miring seperti ini, karena nanti plannya akan berposisi tegak lurus. Nah, nanti wujud dari plannya adalah seperti ini, searah atau sejajar dengan garis yang sedang saya buat. Jadi selalu tegak lurus. Jika kita hendak membuat plan seperti ini, plan ini kita membutuhkan garis ini. Langsung saja kita praktekkan untuk lebih jelasnya. Kita klik pada garisnya, garis yang berhubungan di mana kita akan membuat plan, kemudian kita klik titiknya, maka yang terbentuk adalah plan seperti ini. Semoga bisa dipahami. Jadi yang terbentuk adalah plan seperti ini. Nah, yang terbentuk adalah plan seperti ini. Kemudian contoh lain, saya membuat plan seperti ini. Kita klik pada garis ini, kemudian pada titik di mana kita akan meletakkannya. Jadi yang paling utama adalah garisnya terlebih dahulu. Dulu. Lalu kita pilah atau kita pilih di mana plan itu akan diletakkan. Contoh, kita klik di bawah, maka plannya ada di bawah. Kalau kita klik di atas, maka plannya ada di atas. Tergantung di mana kita meletakkannya. Seperti itu. Contoh lagi, satu kali lagi pada garis ini, kemudian saya bisa memilih antara 2 titik. Nah, seperti ini. Oke, jadi 4 metode tadi. Yang pertama adalah menggeser plan, kemudian ke permukaan silindris, kemudian plan dengan 3 poin, dan berikutnya plan dengan garis dan titik. Ya, itu adalah 4 basis yang paling sering digunakan ketika kita membuat 3D modeling. Jadi dengan memanfaatkan 4 metode tadi, kita sudah mencakup semua yang ada di sini. Oke, dan ini dengan kita menggeser, kemudian yang bawah ini dengan titik.
Oke, jadi yang kita pelajari tadi itu sudah mencakup semua yang ada di sini. Contohnya adalah ini ke profil permukaan, ini untuk menggeser dan lain sebagainya. Oke, saya rasa di bagian plan sudah cukup tips trik dari saya. Kemudian kita akan masuk ke bagian axis. Axis ini cukup sederhana. Hanya ada dua metode yang paling sering digunakan, yaitu metode pertama adalah titik dengan titik, dan yang kedua adalah menggunakan garis seperti itu. Langsung saja kita praktekkan bagaimana pembuatan plan menggunakan titik dengan titik. Kita klik pada axis di sini, kemudian kita klik dua buah titik sebagai acuan. Contoh adalah titik ini, kemudian titik ini, maka akan terbentuk axis seperti ini. Kemudian contoh titik ini dengan titik ini, maka akan terbentuk seperti ini. Atau metode kedua adalah dengan memilih sebuah garis. Contoh, kita klik pada axis, kita klik garisnya, kita bisa memilih garis yang mana. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah pembuatan plan. Jadi itu adalah pembuatan axis atau garis sumbu. Kemudian poin. Nah, poin ini paling mudah. Poin adalah salah satu alat bantu untuk kita membuat sketsa. Nanti akan kita project geometri dan lain sebagainya. Untuk pembuatan poin sendiri, kita hanya cukup klik pada poin, kemudian kita pilih mau diletakkan di mana. Kita memilih titik di sini, bukan garis. Tidak bisa jika kita memilih sebuah garis. Oke. Baik, untuk plan sudah cukup. Saya rasa untuk segmen kali ini sudah cukup. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di segmen berikutnya.